podcast santai tapi bermakna seputar hukum. Bareng aku Hana, dan juga di sini aku ditemani oleh dua pembicara yang gak kalah keren nih. Di sini ada Ais sebagai mahasiswa hukum semester 5. Halo Ais. Halo Hana, halo Desya, halo semuanya. Dan juga di sini ada Mbak Desya yang mana sudah punya berbagai banyak pengalaman di dunia litigasi dan juga berprofesi sebagai praktisi hukum. Halo Mbak Desya. Halo Hana, halo Ais, dan hai semuanya. Saya senang berada di sini ngobrol bareng Ais dan Hana. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sering banget muncul nih di perkara perdata, yaitu wan prestasi. Nah, mungkin dari Ais bisa jelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu wan prestasi? Oke, singkatnya itu wan prestasi adalah ingkar janji. Jadi dalam hukum perdata, ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang berisikan perjanjian, misalnya itu kayak telat mengirim barang nggak sesuai pesanan. Jadi gitu. Betul banget Ais, dan wan prestasi itu juga bisa berbentuk 4 macam loh. Yang pertama itu ada tidak melakukan apa yang dijanjikan. Yang kedua melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut. Baik, berarti bukan hanya soal tidak membayar saja ya, tetapi juga telat bayar dan juga salah kirim barang pun bisa termasuk wan prestasi nih teman-teman. Sekarang kita bisa langsung masuk aja ya ke kasus realnya. Di sini ada putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1290 kasasi garing perdata garing 2025. Mungkin dari Ais bisa kasih ringkasan kasusnya terlebih dahulu? Boleh, jadi gini, PT 978 Energi Indonesia menggugat PT ISIS Megah Mandiri dikarenakan merasa dirugikan. Ceritanya, PT ISIS pesan lampu penerangan jalan dari PT 978 lewat beberapa purchase order atau PO di tahun 2021. Total nilainya itu 7,7 miliar, tapi sampai sekarang ada sisa tagihan 829 juta yang nggak dibayar. Waduh, banyak juga ya nominalnya dari sisa tagihan yang belum dibayar itu. Dan yang menarik, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasus tersebut atau kasus dari PT ISIS. Artinya putusan sebelumnya dari pengadilan negeri maupun tinggi yang menyatakan PT ISIS melakukan wan prestasi tetap berlaku. Dalam putusan itu juga disebutkan kerugian material dan imaterial, misalnya kerugian karena keuntungan usaha yang hilang, bunga keterlambatan sampai kerugian imaterial karena rusaknya reputasi bisnis. Dan itu totalnya mencapai hampir 2 miliar loh teman-teman. Selain itu, Mahkamah Agung juga menghukum PT ISIS untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar 3 juta per hari kalau terlambat melaksanakan putusan. Nah, Mbak Desya bisa jelasin nggak nih ke kita dan juga penonton sebenarnya apa sih alasan Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut? Karena menurut Mahkamah Agung, alasan kasasi dari PT ISIS ini cuma mengulang-ulang argumen yang udah dibahas di tingkat sebelumnya. Sementara dalam hukum acara perdata, alasan kasasi harus terkait penerapan hukum, bukan soal fakta atau penilaian ulang bukti. Dan MA menyebutkan putusan Judeks Fakti tidak salah menerapkan hukum, artinya pertimbangan PN dan PT sudah sesuai aturan. Jadi intinya karena memang PT ISIS tidak membayar sesuai perjanjian dan juga itu semua sudah dibuktikan, maka dia disebut wan prestasi. Nah, itu juga jadi pelajaran penting buat teman-teman semua ketahui bahwa ketika kalian bikin bisnis atau kontrak atau purchase order, semuanya itu harus jelas dan komitmen pembayarannya itu sangat penting. Wah, menarik banget nih pembahasan kita hari ini tentang wan prestasi. Mulai dari pengertian wan prestasi sampai ke pembahasan kasus realnya. Mungkin dari Ais bisa kasih pesan singkat terlebih dahulu nih. Baik, kalau dari saya, setiap bikin perjanjian bisa dipahami terlebih dahulu ya, dan jangan asal tanda tangan. Selain itu, kalau punya tanggungan juga segera diselesaikan. Kalau buat Mbak Desya gimana nih? Kalau dari aku, semisal teman-teman ingin berbisnis, kalian bisa tingkatin kepercayaan klien kalian dulu, karena bisnis yang sehat itu sudah pasti butuh kepercayaan. Dan kalau wan prestasi terus ya dampak bisnisnya jadi hancur reputasinya gitu. Benar banget nih Ais dan juga Mbak Desya. Terima kasih juga atas waktunya dan juga untuk kamu yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast bicara soal hukum selanjutnya. Bye bye.